Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatrus Septiadi dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang. Selanjutnya ada apa sih latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia? Eh, Perang Dunia II terjadi di dua benua di Eropa. Nazi Jerman melawan pasukan sekutu di Asia. Jadi Asia Jepang melawan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia II di Asia dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang dan Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut di Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Selanjutnya pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Hindia Belanda Alidius Tajer van Starkenborgh mengumumkan perang dengan Jepang. Pendaratan Jepang di Indonesia itu pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya itu angkatan perang Jepang membutuhkan minyak bumi, bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya pada 10 Januari 1942. Tentara Jepang telah mendarati di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak dan Banjarmasin. Daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai Jepang. Tentara Jepang bergerak ke Sumatera, menduduki Palembang pada 14 Februari 1942, sehingga makin memudah merebut Pulau Jawa. Dan juga tentara Jepang menjalani siasat perang kilat untuk mewujudkan Imperium Asia Timur. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, sekutu membentuk ABDA-COM, Amerika British Dutch Australian Command, dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu Letjen Heirterpoorten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda. Namun dalam waktu relatif singkat tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada pendudukan Jepang di Indonesia. Markas besar Kemaharajaan Jepang membentuk Tentara Umum Selatan yang meliputi pertama Tentara ke-14 dipimpin Letjen Honma Masaharu dengan wilayah operasi di Filipina. Yang kedua ada Tentara ke-15 dipimpin Letjen Lida Sojiro dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma. Yang ketiga Tentara ke-16 dipimpin Letjen Imamura Hitoshi dengan wilayah operasi Indonesia, Hindia Belanda. Dan yang terakhir Tentara ke-25 dipimpin Letjen Yamashita Tomoyuki dengan wilayah operasi di Malaysia. Selain itu terdapat beberapa divisi dalam struktur pasukan tersebut. Pada 1 Maret 1942 Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di 3 tempat, yaitu di Teluk Banten, Jawa Barat. Yang kedua di Eretan Wetan, Jawa Barat, dan terakhir di Kragen, Rembang, Jawa Barat.
Tentara Jepang dengan mudah merebut kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, dan lain-lain. Pada 8 Maret 1942, Legend Hein Terpoorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah pada syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Tejarda dan Jenderal Terpoorten. Pada 8 Maret 1942 dimulai zaman penduduk Jepang di Indonesia. Selanjutnya ada alasan-alasan penduduk Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperialis Belanda bertujuan bukan untuk membebaskan rakyat Indonesia, tetapi ada maksud tertentu. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah yang pertama, Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Yang ketiga, Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Yang keempat, ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiyo, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Yang terakhir, kepentingan migrasi. Maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedangkan jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerhatan penduduk. Ya, sekian dari saya materi tentang pendudukan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.